Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Kembali bersama dengan tim Warta Jawara dan pastinya dengan saya Woro. Saat ini kami tim Warta Jawara berada di Desa Panean, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tepatnya berada di kediaman salah seorang tokoh penting persilatan, terutama di wilayah Magetan, yaitu Eyang Wagiman. Beliau merupakan dwija atau pendiri dan sekaligus guru besar pencak silat Cempaka Putih. Yang menarik di sini bahwa pencak silat Cempaka Putih ini adalah satu-satunya perguruan pencak silat asli Magetan, didirikan di Magetan dan oleh Eyang Wagiman yang asli Magetan. Penasaran dengan pencak silat Cempaka Putih ini? Tapi sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami seputar dunia bela diri di Indonesia. Oke Sobat Jawara, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh-tokoh penting pencak silat Cempaka Putih. Eyang Wagiman selaku pendiri dan guru besar pencak silat Cempaka Putih. Selamat pagi Eyang. Sudah sebuah kehormatan bagi kami diperkenankan untuk bertemu langsung dengan Eyang. Hadir juga Bapak Joko Suryono sebagai Ketua Umum pencak silat Cempaka Putih. Selamat pagi Pak. Ya. Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak. Lalu sudah bersama dengan kami Mbah Ahmad Kusdi selaku Dewan Pembina Pencak Silat Cempaka Putih ini. Selamat pagi Mbah Kusdi. Senang bertemu dengan Mbah. Ya, baik. Mengingat Eyang Wagiman adalah pendiri dan guru besar dari Pencak Silat Cempaka Putih ini. Bisa Eyang ceritakan bagaimana sejarah berdirinya Pencak Silat Cempaka Putih ini? Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pendiri Pencak Silat Cempaka Putih ini, sebelum secara resmi itu sudah kami rintis, di mana pada tanggal 1 April tahun 1971 kami sudah mendapatkan izin secara resmi dari Polres Kabupaten Magetan untuk mengadakan pelajaran-pelajaran pencak silat. Pada waktu itu belum kami beri nama, baru pencak silat demikian itu. Tapi kami merindai di daerah Kabupaten Magetan. Kemudian pada tanggal 18 Juli 1974 itu resmi diizinkan oleh pejabat Kecamatan Panean dan juga Magetan untuk mengadakan latihan secara resmi untuk perguruan dan langsung kami beri nama Cempaka Putih. Itu pada tahun 1974. Iya. Sampai sekarang ya Eyang ya. Sampai sekarang nama tersebut belum berubah. Ya, mungkin ada tambahan, monggo Mbak Kusdi. Menambung daripada apa yang dijelaskan oleh guru besar kita, bahwa Cempaka Putih ini memang asli budaya Indonesia, di mana adalah pengembangnya salah satu adalah Wagiman dari seorang guru perintis waktu itu, cikal bakalnya adalah dari Eyang Mursid. Kemudian waktu itu Eyang Mursid itu mengumpulkan para muridnya, berpesan bahwa nanti yang bisa mengembangkan perguruan budaya ini adalah ini Wagiman. Saya sebagai murid juga waktu itu masih anak-anak, saya tahu persis. Ternyata benar, sampai sekarang berkembang pesat sekali, yang sekarang berdiri perguruan pencak silat Cempaka Putih yang dijelaskan yang Wagiman tadi. Ya, baik. Jika diperkenankan, apa makna yang terkandung dari nama Cempaka Putih dan kenapa memilih nama Cempaka Putih sebagai perguruan pencak silat yang dirikan ini? Ya, terima kasih.
bunga cempaka putih itu menurut hemat kami adalah suatu bunga yang harum baunya, kemudian hidupnya utamanya di daerah pegunungan. Kebetulan kami berada di daerah Panean, Kabupaten Magetan, juga di daerah pegunungan. Karena gunung itu mempunyai suatu lambang tinggi dan pohonnya, bunganya juga harum. Oleh sebab itu kami pilih nama bunga cempaka putih, di mana mempunyai cita-cita yang tinggi dan juga harum baunya di masyarakat. Monggo, ada yang mau ditambahkan, Pak? Betul yang disampaikan yang Wajiman, bahwa bunga cempaka putih itu memang adalah semacam apa ya namanya, idola daripada, kalau yang dulu tuh senopati, bupati, adipati banyak ditanam di padepokan di halaman padepokan. Jadi maknanya memang itu adalah keharuman, keharuman daripada karakter pendidikan. Itu inspirasi daripada makna daripada bunga, nama bunga itu. Ya, dan juga berwarna putih dan suci ya, Pak ya. Baik, apa yang menjadi semboyan dari pencak silat cempaka putih, dan jika diperbolehkan mungkin dapat dijelaskan arti dan pengertian semboyan tersebut. Monggo, Mbak. Semboyan ada Wiroyuda Wicaksono. Wiroyuda Wicaksono. Artinya, benar jelasnya. Wiroyuda Wicaksono sebagai semboyan cempaka putih atau moto adalah untuk landasan perjuangan cempaka putih dalam mengembangkan, dalam mendidik daripada kader-kader generasi warga daripada Indonesia khususnya. Arti dan maknanya adalah, arti kata wiro itu adalah merupakan kesatria, perwira kesatria. Yuda itu perang, berjuang. Wicaksono itu bijaksana. Jadi arti kalimat, arti yang sebenarnya adalah seorang kesatria, seorang perwira di dalam berjuang memerangi. Pertama kali adalah mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Kedua, memerangi angkara murka. Memerangi adalah anarkis, orang-orang yang merusak, utamanya membela kebenaran, keadilan, dan membela kaum lemah, yang akhirnya adalah dilandasi dengan arif dan bijaksana. Itu maknanya. Siap. Mungkin bisa dijelaskan filosofi dasar dari lambang pencak silat cempaka putih ini. Dasar lambang cempaka putih, memang untuk kita tadi jelaskan di depan bahwa cempaka putih itu adalah melambangkan mahkota bunga putih. Itu adalah mengandung makna adalah kesucian hati, kebenaran hati. Makanya di dalam mahkota itu tergambar gambar bela diri, jadi melambangkan bahwa membela diri di tengah-tengah kebenaran. Itu makna daripada filosofi daripada bunga cempaka putih. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa cempaka putih, warga-warga cempaka putih membela kebenaran, mau membela diri di tengah-tengah kebenaran. Jadi membela orang lemah, membela kebenaran, itu dan sebagainya. Yap. Materi atau keilmuan apa yang diajarkan di pencak silat cempaka putih? Monggo, Joko. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di cempaka putih mengacu pada tripura dasar. Yang pertama adalah masalah kepribadian, di mana cempaka putih, masuk putih harus bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apapun agamamu harus bertuhankan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga untuk membentuk karakter dan tingkah laku di dalam belajar mengajar cempaka putih nanti akan makin jelas. Yang kedua masalah penyanggaan fisik, postur pembentukan fisik, tingkah laku dan sebagainya. Yang ketiga adalah masalah akademik, bahasa kepandaian orang itu sendiri, bagaimana bisa menangkap. Kalau tiga tripura dasar ini sudah sampai pada titiknya, akan bisa menangkap seluruh ilmu. Kemudian ada tiga faktor yang sangat tiga faktor lah yang harus diperhatikan, bahwa di cempaka putih ada semacam pembekalan dasar. Kemudian setelah pembekalan dasar selesai, masuk lagi pada titik yaitu pembekalan inti dan pengayaan terakhir untuk menjadi warga cempaka putih. Demikian. Siap. Ada berapa tingkatan dalam pencak silat cempaka putih ini? Dan mungkin juga bisa dijelaskan tentang berapa lama waktu tempuh
di setiap tingkatan hingga menjadi seorang pendekar? Monggo. Terima kasih. Sebagai itu apa namanya tadi, materi, Ya, materi. termasuk materi. Iya, termasuk. Materi yang diberikan adalah pertama adalah pencak silat, teknik pencak silat dan pencak silat termasuk bela diri. Kemudian tenaga dalam. Ya. Tenaga dalam itu termasuk juga apa namanya ilmu, bisa mengarah ke teknik dan juga non teknik. Dan yang selanjutnya adalah pencak kesehatan. Itu materi pokok. Untuk tingkatannya, Pak? Tingkatannya adalah tingkat pertama, tingkat purwa, tingkat Iya. pertama, warga tingkat purwa, kemudian warga tingkat madya, Iya. itu warga kedua, dan yang terakhir adalah warga tingkat wasana. Ini kategori adalah para sesepuh. Sebelum melalui purwa ini dididik siswa selama beberapa tahun, disahkan menjadi warga purwa itu kurang lebih antara 2 sampai 3 tahun rata-rata. Dan tingkatannya meliputi tingkat anak-anak, tingkat remaja, tingkat dewasa kehormatan juga. Itu tingkatan. Begitu. Dari purwa kemajiannya? Purwa kemaja itu melalui tes seleksi, juga melalui persyaratan yang sangat ketat. Pertama adalah pengabdian, loyalitas, kesetiaan pada perguruan. Kemudian masa uji, masa bakti, masa pengabdian itu minimal 5 tahun ukuran waktu aktif. Sehingga kita merekrut dari warga madya itu menjadi warga dicetak atau disiapkan jadi seorang pelatih, seorang ujung tombak pengembang. Ya kan begitu. Ada 2. Jadi materinya itu lebih harus menguasai materi warga bawah juga warga madya. Itu untuk. Jadi rata-rata dari purwa kemadya itu rata-rata 5 tahun atau lebih, tergantung dari orangnya masing-masing. Tergantung, minimal itu 5 tahun minimal pengabdian yang aktif. Apa dari pengurus, apa dari pelatih, apa dari apa saja, yang penting ukuran itu secara ukuran diukur normatif adalah masa baktinya minimal 5 tahun dengan cara aktif kepada perguruan. Ya. Tolong adalah kesetiaan. Kesetiaan dari pada perguruan. ya, dari praktisi. Ya. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari pencak silat Cempaka Putih ini? Mungkin dari gerakan atau apa kayak gitu. Monggo. Ciri khas pencak silat Cempaka Putih dari gerakan dulu. Iya, monggo. Gerakan pencak silat Cempaka Putih itu adalah pencak silat warisan budaya bangsa. Pertama kali kita mendomani dari guru kita yang dulu perintis, guru Mbah juga Mbah Wagiman sendiri. Gerakannya untuk pencak silat seperti ini, kodenya seperti ini di depan dada. Jadi ini merupakan gerakan ciri khas atau sandi yang dipokok, yang maknanya adalah ini dalam pembukaan juga ada, dan pada ini adalah ini dalam batinnya ini mengatakan atau mendoakan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi guru kita yang dulu, cikal bakal dulu kalau gerak seperti ini cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu sambil kalau kita mulai sambung. Itu didikan daripada guru kita, sekarang didikan pakai ciri khas kita gerakan. Kemudian kalau karakter, ciri khas karakter, Cempaka Putih itu sangat humoris atau mungkin luas dalam itu. Ya. Jadi nasionalis dan spiritual itu adalah ciri khas kita. Jadi spiritual ketawa pada Allah SWT juga nasionalis. Jadi tidak membedakan apa itu antar perguruan, menghormati. Kita mengedepankan saling menghormati, saling toleransi antar perguruan, bahkan melebar sampai kepada masyarakat. Juga termasuk agama. Termasuk agama. Termasuk agama di dalamnya. Spiritualis dan itu nasionalis tadi. Ciri khas dari kita. Ya. Bisa saya tambahkan? Monggo. Baik, terima kasih. Jadi Cempaka Putih sendiri, ciri khas Cempaka Putih adalah yang pertama yang saya katakan pertama, bahwa Cempaka Putih ini warga-warganya selalu sopan santun, kemudian memegang budaya yang sebenar-benarnya, budi luhur, artinya loyalitas kepada yang lebih sepuh, menghormati lebih sepuh, kemudian menyayangi lebih muda. Jadi tidak ada Cempaka Putih yang mendahulukan emosi, tidak ada. Selalu bagaimana kita bisa ketemu, bisa bicara dulu, secara persuasif bicara dulu, sehingga masalah selesai, tidak perlu menggunakan
bela dirinya atau pencaknya. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan, yang guru mengatakan hadirkan Allah di dalam hatimu gitu. Ya. Jadi makom kita akan jelas. Jadi setiap orang pasti ajaran guru, setiap orang pasti mati. Jadi kalau ajaran guru bilang hadirkan Allah di dalam setiap detak jantungmu, di dalam hatimu, maka makommu kan kembali kepada sangkan dan paran gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak masuk ke dalam ranahnya kulun nasidaikotul maut. Jadi hanya dia hidup kemudian mati, arahnya tidak jelas. Itu ajaran guru seperti itu. Maka Cempaka Putih tidak ada, mohon maaf, dimanapun tidak ada sistem proyek-proyekan, tidak ada. Mulai dulu sampai sekarang. Itu, terima kasih. Saya tambahkan dikit kaitan dengan masalah ciri khas. Itu memang itu pengembangan di samping dari guru kita adalah ajaran. Ya. Karena Cempaka Putih memiliki pelajaran dan ajaran. Kalau pelajarannya adalah masalah teknik, masalah pedoman-pedoman, tapi ajaran ini adalah doktrin yang harus dilaksanakan. Ajarannya adalah Pancasetia. Setiap akan menjadi warga Purwa itu disumpah oleh sang guru. Ya. Disumpah, sumpah mengucapkan sumpah setia itu Pancasetia. Pancasila. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. itu doktrinnya. Dua, setia kepada ibu bapak. Ya. Ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kelima, setia kepada sesama insan. Nah, tadi termasuk ciri khas itu adalah penjabaran dari itu. Ya. Sangat luas sekali. Ini sebagai termasuk pembentukan karakter di sini kodanya dari ajaran ini. Baik. Hingga saat ini sudah sejauh mana perkembangan pencaksilat Cempaka Putih ini baik di Indonesia maupun internasional, dan kira-kira ada berapa jumlah keseluruhan anggota pencaksilat Cempaka Putih, mengingat informasi yang kami dapatkan bahwa pencaksilat Cempaka Putih ini memiliki anggota yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Monggo. Terima Pak kasih. Joko. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Jadi bahwa ini ikon Magetan, bahwa ini guru saya orang Magetan yang menciptakan semua jurus-jurus dari Magetan. Kemudian beliau Dwija juga orang Magetan. Ini tentunya orang Magetan sangat bangga sekali bahwa sampai saat ini Cempaka Putih terus berkembang sampai mendunia, sampai kemana-mana. Jadi Cempaka Putih di masing-masing daerah selalu ada. Kemudian sampai ke luar negeri. Ya. Di Asia Tenggara sudah ada, sampai terakhir di Suriname. Suriname dan sebagainya, kemarin sudah masuk ke sini, dibuka cabang di sana dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saat ini Cempaka Putih berkembang. Selama ini Cempaka Putih tetap harus berkembang dan seluruhnya berkembang, tetap jaya, Cempaka Putih tetap jaya karena bimbingan asuhan dari Dwija kita. Gitu. Terima kasih. Untuk jumlah keseluruhan anggota yang dimiliki oleh pencaksilat Cempaka Putih sendiri ada berapa, Pak? Ya, terima kasih. Sampai saat ini Cempaka Putih sudah berjumlah sekitar 25 juta sekian, karena daftar yang masuk yang terakhir ini belum kita lihat ini. Wow. Yang per Desember ini belum baru masuk semuanya. Ya. Terima kasih. 25, hampir 26 juta, hampir. Ya, terima kasih. Cukup terkenal dan alhamdulillah, spektakuler, luar biasa. Ya. Terima kasih. Apakah tambahkan dikit untuk perkembangan? Memang perkembangan kita itu memang apa yang disampaikan Ketua Umum tadi, memang secara struktur, secara sistematis sudah dibentuk kelembagaan, keorganisasian. Pertama dari pusat, kedua Pemda itu tingkat provinsi, ketiga cabang tingkat kabupaten, kemudian tingkat ranting, kecamatan, tingkat subranting, dan tingkat rayon tempat latihan. Inilah membuat perkembangan seperti menjadi merebak dan diterima di semua kalangan maupun daerah-daerah. Siap. Baik. Apakah bisa diceritakan prestasi apa saja yang telah diraih oleh pencaksilat Cempaka Putih, baik di kancah nasional maupun internasional? Ya, terima kasih. Jadi Cempaka Putih berdiri pada tahun 74, 18 Juli. Kemudian 4 tahun kemudian, tahun 79, 80, Cempaka Putih sudah bisa bicara di kancah nasional. Kita sudah mengikuti dan ada anggota Cempaka Putih menjadi atlet nasional pada PON ke-9 tahun 80 saat itu.
Untuk saat ini SO2N nasional kita mengikuti, seluruhnya kita mengikuti, sampai ke PON, ke SEA Games juga ada beberapa. Yang terakhir dari Cempaka Putih khusus untuk Pemda Jawa Timur saja, karena mewakili pusat saat itu, yang keberadaan pusat berada di Jawa Timur, kita kirim 4 atlet untuk kejuaraan dunia di Bali. Jadi 11 atlet, 11 atlet, ulangi 11 atlet dari kita 11 atlet, 11-11-nya mendapatkan piala. Jadi 4 emas, 4 perak, kemudian yang 3 perunggu. Itu seluruh dunia. Jadi seluruh dunia, kejuaraan seluruh dunia di Bali itu. Tahun 2019. Baru kemarin ya, baru Pak? kemarin. Wow. Ya, terakhir itu. Ya. Baik. Menambahkan, Monggo. untuk prestasi pertama tadi kami katakan tadi adalah PON ke-9. Ya. Itu sekarang atletnya juga menjadi Dewan Pembina kita. Kemudian untuk tahun ini ada atlet kita pra-PON yang nanti akan berangkat PON di Iran, di Papua. Oh, di Papua. Ini diwakili dari atlet kita, pesilat kita dari Jambi, Putri. Masih banyak lagi. Ini tahun ini. Ya. Lainnya masih banyak. Perwakilan kita kan pusat, ruang kita luas. Ya. Jadi kita cerita pusat ini. Iya. Jadi dari sana-sana sudah banyak prestasi. Sudah dipersiapkan dari sekarang ya, Pak ya, untuk di kancah PON ya kalau nggak salah, Pak ya. Iya, ini PON. Oke. Baik, sebagai seorang ketua umum, apakah ada rencana atau rancangan ke depannya untuk menjadikan Padepokan Pencaksilat Cempaka Putih ini sebagai destinasi wisata silat di Kabupaten Magetan ini? Karena mengingat Cempaka Putih ini adalah satu-satunya perguruan pencaksilat asli Magetan dan didirikan oleh orang Magetan, sehingga pastinya juga akan mengangkat nama dan menjadi kebanggaan Kabupaten Magetan sendiri. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Memang betul sekali, itu memang sudah menjadi rencana dan rancangan kami pada waktu rapat terakhir di Hotel Bukit Barisan, Mas ya, itu kemarin itu, bahwa rancangan tentang bagaimana menghidupkan, mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga melalui pencaksilat ini, khususnya Cempaka Putih yang berada di Magetan dan menjadi ikon Magetan, yang mendirikan beliau Dwi Jaya orang Magetan dengan keilmuan orang Magetan. Kita akan kenalkan di Magetan, kemudian hanya saat ini memang kita masih kesulitan untuk mencari tempat tanah yang luas, yang lapang, yang bisa untuk bikin museum, bikin apa ini, alat-alat Padepokan, dan segala macamnya yang berada di sini, sehingga mulai dari anak SD, SMP, SMA sudah mengenal ini budaya pencaksilat yang katanya songar, yang katanya keras di jalan dan sebagainya, pengeroyokan sebagainya. Ternyata seperti ini. Pada Cempaka Putih diajarkan ini budi luhur. Tata cara bagaimana orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia saja, tapi kita harus pikirkan bahwa nanti apa yang kita berikan di dunia ini nanti yang muncul di akhirat itu. Moga-moga nanti dapat terlaksana. Dan kami nanti memang mohon untuk masukan saran, nanti kita bikin proposal untuk Kabupaten Magetan bahwa ini ikon Magetan untuk kita angkat bersama-sama, karena bukan adopsi, ini asli dari Magetan. Itu, terima kasih. Iya. Jadi adanya suatu saat nanti ada padepokan yang besar dan jadi salah satu destinasi wisata di situ, diharapkan untuk memperkenalkan pencaksilat Cempaka Putih ini kepada masyarakat. Iya, betul. Kayak gitu. Siap. Sebagai murid langsung dari Eyang Wagiman, bagaimana menurut Pak Joko dan Mbah Kusti sendiri, apa hal yang paling berkesan dari Eyang Wagiman Sandwija ini? Terima kasih. Eyang Wagiman itu adalah pendiri perguruan pencaksilat Cempaka Putih, asli ikon dari Magetan sebagai pusatnya Cempaka Putih seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara sampai sekarang. Kemudian Mbak Eyang Wagiman, kebetulan Eyang Wagiman itu satu fotokopi dengan saya, kebetulan. Jadi kami sedikit banyak tahu karakter, sikap, perilaku maupun apa saja. Eyang Wagiman itu menurut saya orangnya itu budi pekerti halus. Dia itu orangnya dermawan, orang sana.
dan saya sabar. Tapi dia penuh ikhlas memberikan sesuatu termasuk ilmu, tidak dijual sama sekali, berikan semua, apalagi pada siswa yang sangat setia loyal. Banyak ngalahnya, karena satu keluarga, dan kami waktu itu juga kakak saya ini juga sangat ngalah apa-apa itu. Dari top persis kebetulan. Jadi menurut kacamata kami, Eyang Wagiman itu adalah figur orang yang ngalah, tapi memiliki ilmu yang juga wadahnya kuat, sehingga bisa ilmu itu bisa diserap, diberikan pada semua umat, bahkan berapa puluh juta tadi. Itu dari sang pendiri utamanya dari Wagiman ini. Jadi menurut pandangan kami selaku kami Dewan Pembina atau Dewan Guru, dan sekaligus secara pribadi selaku saudaranya. Jadi sedikit banyak agak tahu lah karakternya seperti ini. Ternyata benar, mereka bisa menjadi panutan, tuntunan di dalam, khususnya dalam mengembangkan perguruan ini. Dan di sini kami juga memiliki mengambil daripada petuah dari Eyang Wagiman dengan cobian mutiara cempaka putih, yaitu gini. Lambang cempaka putih berkibar di angkasa raya Indonesia seiring dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang satunya adalah Mars Cempaka Putih mengumandang di Santero, Jakarta Raya, Nusantara Indonesia, teriring bendera sang merah putih. Terbalik ya. Jadi kami ulangi lagi bahwa lambang Cempaka Putih itu mengumandang di seluruh antero Nusantara teriring lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi kalau namanya tadi bendera merah putih Mars Cempaka Putih lambang dari Cempaka Putih. Lambang Cempaka Putih teriring bendera merah putih itu berkibar di antero Nusantara. Kemudian untuk lagu Cempaka Putih Mas Putih teriring lagu kebangsaan saya mengumandang di antero Nusantara. Itu pesan daripada Eyang Wagiman diangkat dalam mutiara kata Cempaka Putih. Oh begitu, siap. Menurut Pak Joko sendiri sebagai murid langsung dari Eyang Wagiman, monggo. Iya, ini sebetulnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Istilahnya cintaku sayangku padamu lebih dari yang kau tahu begitu. Jadi beliau Eyang Wagiman ini istilah dalam pengajaran selalu pakai filosofi Jawa yang mengatakan iki dodolane rugi tapi badine marem gitu. Jadi memberikan sesuatu pada orang, pada anak-anak seluruh bangsa ini, pada anak-anak bangsa untuk memandikan melalui pencak silat ini, berkorban mulai dari tenaga dan seluruhnya apapun tidak pernah dihitungkan begitu. Dan beliau adalah sosok guru yang paling baik menurut kami, menurut saya. Ini yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup, yang membesarkan saya dengan sangat luar biasa. Sampai saya sebesar setua ini, bukan sebesar ini, sudah setua ini. Setua ini tetap tuhu pada guru. Mituhu mitayani begitu. Jadi apa yang beliau katakan itu adalah hal yang benar karena beliau sudah berpengalaman lebih dulu dari saya. Intinya yang paling berkesan sekali adalah beliau orangnya penyabar. Penyabar. Di dalam kesabaran di dalam raga jiwanya terbentuk sesuatu power yang sangat luar biasa yang diberikan pada anak-anaknya, pada cucu-cucunya Cempaka Putih seluruh Indonesia ini yang tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis sampai sekarang, dan semoga selalu diberikan kesehatan, berikan kepercayaan Allah untuk memberikan wejangan kepada anak-anak sampai seluruh Indonesia dan luar negeri. Itu harapan saya, Cempaka Putih semakin jaya, dan kami sampaikan salam kepada seluruh warga Cempaka Putih dimanapun berada. Salam Wiroyudo Wicaksono. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir mungkin ada pesan dari Eyang Wagiman selaku pendiri dan Pak Joko sebagai Ketua Umum Pencak Silat serta Mbah Kusdi sebagai Dewan Pembina di Pencak Silat Cempaka Putih ini. Jadi kepada Sobat Jawara dan generasi muda Indonesia pada khususnya tentang manfaat dari menekuni pencak silat.
Monggo ya. Terima kasih. Kami sebagai pendiri dan sebagai yang paling tua, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina dan Bapak Ketua Umum terlaksana dan lestari sampai kapanpun. Amin. Kapanpun, sampai dimanapun dan sampai kapanpun. Sehingga Pencak Silat Cempaka tetap berdiri sampai dimanapun dan juga dalam waktu yang tidak terbatas. Terima kasih. Ya, monggo Bapak. Terima kasih. Kami mengharap, menghimbau dan mengajak kepada semua warga Cempaka Putih berada di Indonesia maupun di luar negeri mancanegara, mari kita teruskan, kita lestarikan, kita pertahankan, kita kembangkan Cempaka Putih untuk selama-lamanya. Terima kasih. Dari Pak Joko sendiri. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dari sahabat Jawara. Iya. Yang terima kasih kali ini kita diliput di sini. Moga-moga seluruh warga Cempaka Putih dan khususnya umumnya warga seluruh Indonesia ini mendengar dan menyaksikan kepada apa yang kami ucapkan ini juga nanti bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama seluruh pemuda. Giatkan olahraga. Kita bukan orang kuat, tetapi kita adalah orang yang terlatih, semboyan seperti itu. Jadi setelah ini berjalan semuanya, semoganya dapat lancar dan tetap Cempaka Putih dapat diterima di seluruh masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Untuk warga Cempaka Putih dimanapun berada, tetap jaga silaturahmi, jaga persaudaraan antara satu dan lain. Semoga Cempaka Putih tetap jaya, satu untuk semua untuk satu. Artinya satu guru untuk semua murid, untuk semua warga, memberikan ilmu untuk warga dan seluruh warga untuk bakti kepada satu guru. Terima kasih, tetap jaga silaturahmi. Bila ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Eyang, Pak Joko dan Mbah Gusti, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang. Dan semoga perbincangan kita ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan seluruh masyarakat Indonesia. Sukses selalu untuk Pencak Silat Cempaka Putih. Amin. Terima kasih. Ya Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara dengan atau bersama Eyang Wagiman, Dwija atau pendiri dan sekaligus guru besar Pencak Silat Cempaka Putih, dan Pak Joko Suryono selaku Ketua Umum Pencak Silat Cempaka Putih, serta Mbah Ahmad Kusdi selaku Dewan Pembina Pencak Silat Cempaka Putih. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain, ataupun satu perguruan dengan perguruan yang lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai bertemu lagi, tetap semangat, salam bela diri.